kebanyakan orang-orang itu malam itu mendengar bahwa dari arah sekolah mereka mendengar ada suara anak kecil yang nangis, dan suaranya itu sampai ke atas dusun. Jadi beberapa warga itu keluar, ini siapa yang nangis malam-malam? Sekitar jam 10 malam mereka selalu mendengar. Begitu warga ngelongok, ternyata sumber suara itu berasal dari SD tersebut. Karena anjing ini terus menggonggong, dilepaslah tali itu, dicoba kemana arah anjing ini. Ternyata anjing ini ingin keluar dari rumah dan kayak ngikuti sesuatu. Ternyata sekelebatan pemilik anjing ini juga ngelihat ada anak kecil yang lari. Diikutilah terus. Begitu diikuti dan sampai di satu semak-semak, si bayangan anak kecil ini menghilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kemara yang bernama Vian. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya memakai nama samaran, namanya Vian. Dia ini asalnya dari Pacitan. Jadi Vian ini tinggal di satu dusun di Pacitan, yang dia cerita dusunnya ini ada di sebuah pegunungan. Jadi rumah Vian itu ada persis di seberang sekolahan SD. Nah, kejadian ini terjadi di sekitaran tahun 2013. Waktu itu si Vian ini masih duduk di kelas 6 SD. Nah, rumahnya Vian ini letaknya ada di seberang sekolahan SD-nya. Jadi dia berangkat ke sekolah selalu nggak terlalu jauh. Dia jalan kaki. Dan seringkali Vian itu sering disuruh oleh orang tuanya ngambil sesuatu. Misalnya ngambil cikra atau ngambil sapu di sekolahan SD itu. Nah, di atas ada jalan menuju ke atas dan di atas itu ada desa. Disitulah banyak teman-teman Vian yang sekolah dan sebelum sekolah selalu mampir ke rumahnya Vian lebih dulu. Nah, Vian juga merasa bahwa orang tuanya Vian sendiri juga akrab dengan anak-anak SD yang sekolah di sekolah tersebut. Nah, waktu itu Vian masih ingat ketika Vian ini duduk di kelas 6 SD. Ada satu anak yang namanya Fitra. Waktu itu dia masih duduk di kelas 2 SD. Fitra ini rumahnya ada di atas dusun. Dan setiap kali mau berangkat ke sekolah, biasanya si Fitra ini selalu mampir dulu ke rumah Vian. Kadang-kadang juga pamit ke bapaknya Vian. Nah, ada kebiasaan dari Fitra itu, karena di rumah Vian ini ada kaca yang bersaf-saf, yang orang menyebutnya kaca kerapia. Di rumah Vian itu kacanya seringkali kotor dan berdebu. Nah, setiap kali Fitra itu datang, ada kebiasaan Fitra yang selalu dihafal oleh Vian dan juga keluarganya. Dia selalu mampir dan kayak nulis sesuatu di kaca yang berdebu itu. Setelah itu barulah si Fitra ini berangkat ke sekolah. Nah, dalam kesehariannya, Vian ini tahu beberapa anak-anak SD yang sekolah di sana. Jadi nama-namanya dia juga tahu, termasuk si Fitra ini. Sampai kemudian di sekitaran awal bulan Ramadan di tahun 2013, seperti biasa mereka masuk sekolah.
Dan waktu itu Vian melihat si Fitra itu pulang lebih dulu. Ternyata ada kabar bahwa Fitra ini bagian celananya itu robek karena ada bangku yang pakunya keluar. Jadi waktu itu si Fitra ini duduk dan membuat celananya robek. Nah, karena rumahnya nggak terlalu jauh, Fitra pulang lebih dulu. Dia pulang, nggak lama kemudian dia balik. Nah, waktu jam istirahat, seperti biasa Vian main bola sama teman-temannya. Waktu itu Fitra ini pengen ikut main bola. Tapi karena posisi si Fitra waktu itu matanya itu agak sakit. Jadi kalau orang-orang desa menyebutnya itu belek atau belekan. Matanya merah dan mengeluarkan seperti benjolan di sudut mata. Nah, karena melihat posisi Fitra waktu itu sakit, jadi Vian dan teman-teman melarang Fitra untuk main. Sudah Fit, kamu nggak usah main, matamu sakit. Apalagi ini kan anak-anak kelas 6 SD, kamu main sama teman-temanmu aja. Akhirnya Fitra pun nurut. Dia memilih main bersama teman-temannya. Sampai kemudian jam masuk berbunyi, mereka kembali ke kelas. Nah, waktu itu Vian cerita bahwa setelah main bola itu mereka agak berkeringat. Jadi Vian dan teman-teman memilih untuk duduk di bangku belakang sambil menyandarkan badan sambil santai. Tiba-tiba sambil nunggu guru ini masuk dalam kelas, mereka semua dengar ada suara benda jatuh dan suaranya itu keras banget. Buak. Nah, awalnya mereka mengira kalau mungkin ada gong yang jatuh karena nggak jauh dari sana di satu kelas itu ada alat-alat gamelan. Jadi karena suara yang jatuh itu benar-benar keras dan suaranya lebih mirip gong atau benda besar yang jatuh. Akhirnya semua anak-anak ini keluar dari kelas. Dan ada penjaga sekolah yang masuk ke satu ruangan kelas. Dan ternyata penjaga sekolah itu masuk ke ruang kelas 2. Nah, di ruangan kelas 2 ini, letaknya itu berdampingan dengan perpustakaan. Jadi cuma dibatasi dengan kelambu dari kain. Dan di situ ada lemari dengan ukuran yang besar-besar yang terbuat dari kayu jati. Dan isinya itu buku-buku yang tebal. Ternyata ketika semua menuju ke ruang kelas 2, mereka semua melihat lemari dengan ukuran besar itu jatuh. Nah, akhirnya penjaga sekolah cuma bilang ke guru-guru, "Kenapa, Pak?" "Oh, itu ada lemari jatuh, Bu." "Oh, ya sudah, saya kira gong atau apa gitu." "Iya, Bu, sebentar saya bereskan." Nah, bapak penjaga sekolah ini akhirnya membereskan. Begitu diangkat, karena posisi lemari ini besar dan berat, begitu diangkat si penjaga sekolah itu ngelihat ada sepatu. Nah, semakinlah dia curiga. Dia minta tolong ke orang-orang, termasuk ke guru-guru untuk ikut ngangkat. Begitu semua ikut ngangkat, ternyata ada darah yang mengucur. Dan waktu itu semua bisa melihat darah yang mengucur itu kental dan kayak mereka ngelihat itu kayak seperti sapi yang baru disembelih. Jadi darahnya itu kental dan merah sekali dan ada nanah-nanah yang berceceran. Semakinlah mereka itu ketakutan. Begitu diangkat, ternyata yang tertimpa lemari ini adalah si Fitra dan kondisi kepala ini sudah bocor. Jadi ketika tahu bahwa Fitra ini tertimpa lemari dengan ukuran yang besar dan kepalanya bocor, akhirnya langsung bapak penjaga sekolah dan guru-guru yang ada di sana panik dan manggil tetangganya yang punya mobil. Langsunglah tetangganya ini datang bawa mobil, diangkat Fitra menuju dalam mobil, dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat itu juga ada beberapa teman-temannya yang mengabarkan ke ibunya Fitra bahwa Fitra baru saja jatuh. Waktu itu ketika mendengar kabar bahwa Fitra itu jatuh, ibunya paniknya nggak terlalu berlebihan karena awalnya mengira oh mungkin jatuh biasa. Begitu sampai dan ngelihat bahwa Fitra itu sudah bocor kepalanya, ibunya juga ikut panik dan tegang. Mereka bareng-bareng menuju ke rumah sakit. Ternyata dalam perjalanan ada yang ngecek urat nadinya, ternyata Fitra ini sudah meninggal. Disitulah ibunya histeris dan benar-benar ketakutan karena posisi anaknya yang bocor kepalanya dan mengeluarkan darah yang terus-menerus. Sampai akhirnya ketika Fitra nggak jadi dibawa ke rumah sakit karena sudah meninggal lebih dulu, gemparlah warga desa itu gempar mendengar bahwa ada anak SD yang tertimpa lemari.
Jadi waktu itu semua warga berbondong-bondong dan mempersiapkan pemakaman untuk Fitra ini. Sore harinya, Fitra pun dimakamkan. Seperti biasa dimakamkan, ternyata setelah maghrib, ada kabar lagi bahwa ada satu orang tua yang tinggal di dusun itu juga meninggal. Nah, keesokan harinya, suasana dusun itu menjadi sepi dan mulai mereka merasa bahwa suasana kampung ini menjadi angker. Nah, karena posisi SD itu ada di bawah, sedangkan dusun warga kebanyakan ada di atas. Kebanyakan orang-orang itu malam itu mendengar bahwa dari arah sekolah, mereka mendengar ada suara anak kecil yang nangis. Dan suaranya itu sampai ke atas dusun. Jadi beberapa warga itu keluar, ini siapa yang nangis malam-malam? Sekitar jam 10 malam mereka selalu mendengar. Begitu warga ngelongok, ternyata sumber suara itu berasal dari SD tersebut. Nah, karena situasi semacam itu, warga jadi takut dan nggak berani keluar rumah. Keesokan harinya, ada beberapa tetangga yang punya anjing. Dan ternyata sekitar jam 10 malam, anjing itu terus menggonggong. Jadi pemilik anjing ini juga heran, ini anjing kenapa kok setiap kali jam 10 malam selalu menggonggong. Jadi pemilik anjing itu pun penasaran, dia keluar ngeliat anjingnya itu kayak menggonggong ke satu titik. Begitu sang pemilik anjing ini keluar, dia ikuti. Karena anjing ini terus menggonggong, dilepaslah tali itu, dicoba kemana arah anjing ini. Ternyata anjing ini ingin keluar dari rumah dan kayak ngikuti sesuatu. Ternyata sekelebatan pemilik anjing ini juga ngelihat ada anak kecil yang lari. Diikutilah terus. Begitu diikuti dan sampai di satu semak-semak, si bayangan anak kecil ini menghilang. Dari situ anjing ini pun juga langsung berhenti menggonggong. Nah, ternyata kejadian ini terjadi lagi keesokan harinya. Persis jam 10 malam, anjing ini menggonggong lagi. Jadi pemilik langsung tahu. Begitu anjing ini talinya dilepas, langsung anjing ini lari keluar. Dan si pemilik ini juga ngelihat sekelebatan ada semacam bayangan anak kecil yang lari dan langsung berhenti persis di semak-semak. Begitupun juga anjing ini langsung berhenti menggonggong. Nah, akhirnya warga ini semakin tahu, apalagi setiap malam warga selalu mendengar ada suara anak kecil yang nangis dari SD tersebut. Nah, satu ketika si Vian ini mau berangkat menuju ke masjid untuk sholat tarawih. Seperti biasa, karena Vian ini juga takut karena suasana malam, dia nunggu tetangganya yang datang dari arah bawah. Karena masjid ada di posisi atas, di dusun atas, Vian itu nunggu. Tetangganya satu pun nggak ada yang lewat. Nggak lama kemudian, Vian ini ngelihat ada bayangan anak kecil. Karena suasana di dusun itu remang-remang, jadi Vian waktu itu cuma bisa melihat ada bayangan anak kecil yang berdiri persis di depan rumah Vian. Nah, waktu itu Vian belum curiga dan anak kecil ini melambaikan tangan ke Vian kayak ngajak. Nah, begitu diperhatikan oleh Vian, ternyata kok wajah anak kecil ini semakin jelas. Dan ternyata wajahnya ini adalah wajah Fitra. Waktu itulah langsung Vian ini nggak bisa gerak sama sekali dan dia seolah-olah terpaku ngelihat sosok anak kecil yang wajahnya persis sekali dengan wajah Fitra. Si sosok ini mendekat dan semakin dekat. Saat itulah Vian nggak bisa gerak dan tiba-tiba ketika Vian buka mata, sosok anak kecil ini menghilang. Nah, Vian itu ingat-ingat lagi. Kan selama ini setiap kali Fitra mau berangkat menuju ke sekolahan, dia itu selalu mampir dan menuliskan sesuatu di jendela kaca itu. Jadi Vian langsung lapor ke ayahnya bahwa dia melihat sosok bayangan anak kecil. Ayahnya sempat bilang, udahlah nggak usah takut, mungkin kamu lagi ngelamun, kamu sering-sering baca doa. Nah, hal itu pun terlupakan oleh Vian sampai satu malam, ayahnya itu minta tolong. Nak, tolong kamu ambilkan cikrak di sekolahan SD. Karena biasanya untuk nyapu halaman itu mereka minjem cikrak dari sekolahan SD itu. Nah, posisinya malam hari dan waktu itu Vian itu baru pertama kali bisa mengendarai motor metik. Seperti layaknya anak-anak pada umumnya waktu itu yang belajar motor metik,
Dia pengen ngambil cikrak di sekolah SD sambil naik motor metik. Dia pun langsung naik motor itu, dan begitu dikendarai, kayak seolah-olah ada yang narik dari belakang. Begitu digas sekali lagi, motor ini semakin berat. Lah, otomatis Vian noleh ke belakang. Ternyata ada sosok bayangan anak kecil yang kayak narik motor itu. Tiba-tiba ngelepas motor ini sambil senyum. Nah, otomatis Vian langsung melaju kencang dan langsung nabrak pohon-pohon bambu. Lah, untungnya waktu itu dia nggak kenapa-napa dan langsung dia takut, nggak berani lagi ngambil cikrak. Nah, satu kali bapaknya Vian ini berniat mancing di kali. Di samping SD itu ada kali. Biasanya orang-orang ngambil ikan atau mancing atau jaring ikan itu malam hari sekitar habis isya. Waktu itu bapaknya Vian berniat jaring ikan. Beliau langsung menuju ke sungai dan mulailah menjaring ikan. Ternyata dalam aktivitas jaring ikan itu, bapaknya Vian ini dengar ada anak kecil nyanyi. Karena suara anak kecil yang nyanyi ini kenceng, suaranya begitu kenceng, dan sumber suaranya dari SD. Akhirnya bapaknya Vian pun naruh jala. Beliau langsung menghampiri SD tersebut, dicari. Ternyata nggak ada satupun anak. Di sana suasana itu sepi. Nah, otomatis bapaknya Vian kembali menjala ikan. Sambil menjala ikan, kembali lagi terdengar ada suara anak kecil yang nyanyi-nyanyi. Dan suaranya kenceng kayak seolah-olah anak kecil ini nyanyi sambil seneng-seneng. Sambil kayak lari-larian ke sana kemari. Penasaran sekali lagi, ditaruhlah jala itu. Dicari lagi. Ternyata begitu masuk ke SD, sumber suara itu nggak lagi terdengar. Dan nggak ada satupun anak kecil di situ. Nah, begitu jala lagi, bapaknya Vian dengar lagi ada suara anak kecil yang nyanyi. Dari situlah bapaknya Vian mulai mengabaikan. Dan langsung dari dalam batinnya batin, "Sudah leh, jangan ganggu bapak leh. Bapak lagi nyari ikan." Dan suara itu terus nyanyi. Ada suara anak kecil yang bernyanyi-nyanyi sambil lari-larian kayak seolah-olah dia tuh seneng. Lari-lari ke sana kemari sambil nyanyi terus-menerus. Sampai pada akhirnya bapaknya Vian ini selesai nyala ikan dan suara anak kecil ini masih terus nyanyi-nyanyi. Padahal suasana waktu itu sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Nah, karena kejadian ini terus-menerus, akhirnya warga mulai menghubungi satu orang kiai untuk menetralisir lagi suasana yang ada di SD tersebut. Begitu Pak Kiai ini datang dan mulailah melakukan doa-doa di sana, nggak lama setelah itu Pak Kiai ini bilang, Pak Kiai ini sempat bilang bahwa di sekolah ini, dulunya sebelum dibangun sekolah, dulunya ini adalah pemakaman. Dan kemudian bekas kuburan ini diuruk tanah dan dijadikan sekolahan SD. Nah, Vian sendiri juga mengaku, beberapa kejadian yang ada di sekolahnya itu sering terjadi. Kadang-kadang juga ada anak-anak itu yang melihat di toilet itu, mereka melihat ada sosok tinggi besar di sana. Nah, setelah dinetralisir oleh seorang kiai tersebut, gangguan-gangguan ini mulai mereda. Dan warga juga mengaku bahwa suara anak kecil yang nangis dari SD ini sudah mulai nggak ada lagi. Nah, ternyata dari semua kejadian itu, ada kabar dari orang tuanya Fitra, dan juga ada kabar dari orang tuanya Vian, bahwa sebelum meninggalnya Fitra, Fitra itu sempat ngomong sesuatu yang ganjil. Jadi ketika Fitra itu pulang ke rumah karena celananya robek, ibunya itu sempat tanya ke Fitra, "Loh, kamu mau kemana lagi, Le?" "Ya mau kembali ke sekolah, Bu." Jadi waktu itu Fitra ini sempat pamit ke ibunya. "Fitra berangkat dulu ya, Bu. Fitra nggak pulang ke rumah." "Lu mau kemana?" "Ya mau ke sekolah." Kembali lagi ke sekolah, Fitra nggak pulang. Dari situ ibunya ini sudah mulai curiga, kok anaknya ini ngomong nggak pulang. Jadi ada firasat dari ibunya bahwa itu adalah kata-kata terakhir dari Fitra. Bahwa ibunya nggak sadar, hari itu Fitra ini sebenarnya pamit ke ibunya. Ternyata bapaknya Vian ini juga sempat dipamiti oleh Fitra. Waktu itu, ketika pagi hari, seperti biasa Fitra ini duduk-duduk di depan rumah Vian dan dia nulis-nulis sesuatu di kaca yang berdebu. Waktu itu tiba-tiba Fitra ini pamit ke bapaknya Vian, cium tangan, dan Fitra ini bilang ke bapaknya, "Pak, aku berangkat dulu ya, Pak." "Oh iya, Nang, berangkat toh, Nang." Dan bapaknya Vian nggak menyangka bahwa hari itu adalah hari terakhirnya Fitra.
Nah, di sisi lain, ternyata sahabatnya Fitra yang bernama Wahid, yang biasa main bersama Fitra, ini juga dipamiti oleh Fitra. Jadi sebelum Fitra itu tertimpa lemari, Fitra sempat bilang ke Wahid, "Hid, aku meneh ra iso ngancani awakmu dolanan yo. Aku besok ndak bisa nemenin kamu main lagi." "Loh kenapa, Fit?" "Ya, aku soalnya mau pergi." "Lo mau pergi kemana?" "Ya pokoknya pergi, aku ndak bisa lagi nemenin kamu main." "Loh, kamu itu ngomong apa toh, Fit?" "Ya wis pokoknya gitu. Aku minta maaf ya, besok nggak bisa nemenin kamu main lagi. Aku mau pergi." Lah, sebenarnya Wahid waktu itu juga agak heran dengan kata-katanya Fitra. Itulah yang diceritakan ke Vian oleh Wahid. Kejadian inilah yang diceritakan oleh Vian, yang kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2013 dan sampai hari ini kejadian itu masih sering terjadi. Kadang-kadang mereka juga sering mendengar ada suara anak kecil yang nangis, kadang juga ada suara anak kecil yang bernyanyi-nyanyi dengan riang gembira. Mereka sadar bahwa gangguan-gangguan itu wajar adanya karena mereka sadar bahwa sekolahan SD ini berdiri di bekas pemakaman umum. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Vian kepada Kembara Sunyi. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Vian yang telah mengirimkan cerita ini, dan semua cerita dalam cerita ini adalah nama samaran. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.